Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Sa'diah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang langkah-langkah penelitian kuasi eksperimen menggunakan aplikasi SPSS. Sebagai contoh, saya menggunakan judul penelitian pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAIBP materi toleransi. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAIBP materi toleransi? Atau yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi toleransi antara model pembelajaran Problem Based Learning dengan model konvensional? Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yang kata kuncinya adalah berpengaruh dan ada perbedaan, maka kita lakukan 5 langkah analisis data penelitian. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji paired sample t-test. Yang keempat, uji homogenitas. Dan yang kelima, uji independent sample t-test. Oke. Yang pertama akan kita lakukan adalah analisis deskriptif. Teman-teman, analisis deskriptif yang pertama membuka aplikasi SPSS, kemudian klik variable view. Nah, pada tabel name kita ketikkan di situ pre-test. Kemudian post-test. Post-test. Kemudian ini adalah pretest kelas X. Nah, kemudian pretest kelas X. Kelas kontrol. Dan post-test kelas kontrol. Kemudian kita juga akan menggunakan data gen. Data gen ini adalah selisih antara nilai post-test dengan pretest dari kelas eksperimen ataupun kelas kontrol. Kemudian untuk memperjelas pada bagian label kita tulis saja di sini pretest eksperimen, kemudian post-test eksperimen, kemudian pretest kelas kontrol, dan post-test kelas kontrol. Nah, yang ini gain kelas eksperimen. Kita tidak usah pakai kelas, enggak apa-apa. Ya, ini aja. Kemudian gain kelas gain kontrol. Karena kita tidak menggunakan data yang ada desimalnya, maka di bagian desimal kita nolkan saja. Nah, di sini. Kemudian klik data view. Di sini kita sudah ada 6 data, mulai dari pretest kelas eksperimen sampai gain kelas kontrol. Selanjutnya, kita buka data Excel. Nah, ini adalah data nilai dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kita bisa langsung copy pastekan saja semuanya.
Oke, di Kopas seperti ini langsung semuanya ada 22 data, kemudian klik Analyze, Deskriptif Statistik, nah kemudian klik Deskriptif. Nah, pindahkan semua data ke dalam variabel. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari deskriptif statistik, yang mana jumlah data ada 22 data dengan nilai minimum bisa kita lihat untuk pretest eksperimen 56, post eksperimen 80, pretest kontrol 55. Nah, sampai ini. Kita bisa lihat nilai semuanya di sini. Ini adalah data deskriptif statistik yang kita dapatkan melalui analisis deskriptif. Baik. Untuk langkah yang kedua, yaitu uji normalitas. Uji normalitas kita bisa langsung aja new data. Nah, jadi sebelum kita masuk ke uji normalitas, teman-teman harus tahu dulu bahwa uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi data normal merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum melakukan statistik parametrik. Dalam hal ini, uji paired sample t-test dan uji independent sample t-test. Nah, jika data penelitian normal, maka kita bisa melakukan uji tersebut. Kita langsung saja buka, klik variable view, ya. Kemudian pada kolom nama kita tulis hasil, kemudian di kelas kita label, kita perjelas di label. Di sini bisa ditulis hasil belajar siswa. Sorry. Nah, di sini hasil belajar siswa. Kemudian di sini ditulis kelas. Karena kita tidak menggunakan desimal, maka ini dinolkan saja. Lalu di bagian kelas, nah, di bagian value di kolom yang kelas itu di bagian value kita, karena kita ada 6 data, maka kita isi 6-6-nya mulai dari pretest eksperimen atau PBL. Add, kemudian 2, post test eksperimen atau PBL. Ini juga di-add. Kemudian yang ketiga ada pretest kontrol atau yang menggunakan konvensional. Kemudian yang keempat ada post test kontrol menggunakan konvensional. Di-add. Yang kelima ada gain eksperimen. Yang keenam ada gain kontrol. Nah, kita sudah masukkan semuanya di sini, ya. Kemudian klik OK. Kita lihat di data view. Nah, di sini sudah ada 2 kolom, yang pertama hasil, yang kedua kelas. Lalu kita kopaskan semuanya. Yang pertama adalah pretest Nah, ini hasil setelah dikopas satu-satu ya teman-teman. Ini untuk
eh, kolom yang pertama nilai pretest kelas eksperimen, kemudian kolom yang kedua data yang kedua data post-test kelas eksperimen, data yang ketiga ini adalah pretest kelas kontrol, kemudian data yang keempat post-test kelas kontrol, data yang kelima gen kelas eksperimen, dan data yang keenam gen kelas kontrol. Selanjutnya kita akan lakukan uji normalitas. Langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya adalah yang pertama, ini, klik analyze, ya. Kemudian deskriptif statistik. Nah, ini kemudian klik explore. Nah, di sini yang tadinya itu di kolom explore dipindah ke hasil belajar nih. Nah, tadinya seperti ini ya, kita pindah hasil belajar, kemudian kelas kita pindah, kemudian option, nah, maaf, plot di sini. Nah, ini normalitasnya harus dipastikan tercentang. Kita klik OK. Kita ulangi teman-teman. Klik Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore. Nah, ini sudah di sini. Kemudian plot, dipastikan sudah tercentang. Continue, klik OK. Maka akan muncul data. Bentar. Nah, ini data test of normality. Bisa kita lihat teman-teman di sini nilai signifikansinya, nilai signya itu 0,200. Yang mana artinya ini adalah semua lebih dari 0,05. Ya, lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data terdistribusi. Baik teman-teman, langkah yang ketiga adalah uji paired sample t-test. Nah, karena berdasarkan hasil uji normality yang menunjukkan bahwa datanya terdistribusi dengan normal, maka kita melanjutkan dengan uji paired sample t-test. Langkahnya yang pertama adalah buka open data. Nah, kita buka data statistik ya. Nah, data deskriptif yang tadi sudah kita simpan. Kemudian klik analyze. Nah, compare mean kita cari paired sample t-test. Nah, kita pindahkan satu-satu teman-teman untuk datanya di kolom paired variable. Kita pindahkan satu-satu sampai terpindah semuanya. Klik option, pastikan 95. Jika sudah, maka tidak usah dirubah. Nah, ini. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah output. Ya, output dari paired sample test. Yang mana bisa kita lihat teman-teman, untuk seek to toiletnya ini ada 0,000. Yang artinya 0,00 ini adalah kurang dari 0,005. Yang bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang berpasangan atau terikat. Kemudian teman-teman, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah keberagaman data dari dua atau lebih kelompok bersifat sama atau bersifat heterogen atau tidak sama. Ya. Jadi sebelum uji independen sampel tes itu kita harus pastikan bahwa datanya itu bersifat homogen. Caranya adalah klik variable view, kita tulis hasil, kemudian yang kedua kelas di bagian nama. Nah, kemudian label kita perjelas di sini hasil belajar, ya, hasil belajar siswa. Di sini kelas. Nah, di bagian value kelas ini kita masukkan. Nah, karena kita hanya pakai data gen, maka
Saya tulis value-nya 5. Eksperimen, kemudian yang nomor 6 ada gain kontrol. Oke, di sini. Karena tidak butuh desimal, desimalnya kita nolkan saja. Baik, klik data view. Di sini sudah ada 2 kolom, hasil dan kelas. Maka langkah selanjutnya kita copy paste. Nah, data dari kelas gain eksperimen kita paste ke sini. Jangan lupa kelasnya juga. Ini data. Sorry, ini data value-nya 5. Ya. Nah, kemudian baru gain kelas kontrol. Di paste. Kemudian ya, sudah begini semua. Kita lakukan analyze, kemudian deskriptif statistik. Nah, kita explore. Nah, ini kita hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependent list, kemudian kelas kita panahkan factor list. Kemudian jangan lupa klik plot, pastikan bagian power estimation kita centang. Lalu lanjutkan continue dan oke. Nah, ini adalah tes homogeneity of variance. Nah, bisa kita lihat di sini signifikansinya semuanya lebih dari 0,05. Ya, lebih dari 0,05 yang artinya dapat dikatakan bahwa jika datanya ini lebih dari 0,05 maka datanya bersifat homogen. Teman-teman, karena tadi di langkah yang keempat kita pastikan bahwa data dari gen ini bersifat homogen, maka kita lanjutkan ke langkah yang kelima yaitu uji independent sample t-test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Ya. Syaratnya adalah data terdistribusi normal yang tadi sudah dibuktikan di uji homogen. Bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah klik analyze, kemudian compare mean. Ya, kemudian kita cari independent sample t-test, kita pindah hasil belajar siswa di tes variabel, kelas di grouping variabel. Nah, karena tadi kita pakai value-nya 5 dan 6, sorry, maka kita, nah, gitu. Lalu kita klik OK. Nih. Nah, ini adalah output dari dependent sample t-test bisa kita lihat di sini. Sigma-Toilet-nya adalah 0,01 yang mana 0,01 ini adalah kurang dari 0,05. Maka jika begitu, berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Ya, ini. Nah, jadi bisa dianalisis bahwa data pada kelas eksperimen ini lebih baik dari kelas kontrol. Terima kasih, itu tadi adalah 5 langkah analisis data eksperimen yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.